Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini video part 2-nya ya. Sebelum masuk ke video, teman-teman alangkah lebih baik melihat video part 1-nya dulu. Sama materinya juga klasifikasi makhluk hidup, hanya subbabnya aja yang beda. Nah, di sini nama saya Inaya Indah Pratiwi dengan NIM 12208183144 dari jurusan Tadis Biologi angkatan 2018 alias semester 6. Langsung saja ya. Materi pokok pembahasan 2. Yang pertama adalah sistem klasifikasi. Yang kedua adalah identifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi. Nah, pada abad ke-19 sampai ke-20, sistem klasifikasi itu masih menggunakan sistem dua kingdom, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Nah, tetapi pada kenyataannya untuk organisme tingkat rendah seperti paramecium, hidra itu sangat sulit ditentukan termasuk dunia hewan atau tumbuhan. Nah, oleh karena itu, para ahli itu mengemukakan berbagai sistem klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah dua kingdom, tumbuhan atau planetarum dan hewan atau animalia. Yang ketiga ada yang kedua adalah tiga kingdom. Yang pertama ada Monera, Plantae dan Animalia. Selanjutnya 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Jadi ada 2 kingdom, 3 kingdom dan 5 kingdom. Ingat ya. Nah, yang pertama ada 2 kingdom dulu nih. Ilmuwan yang mengemukakan dari klasifikasi dua kingdom ini adalah Aristoteles ya, berasal dari Yunani. Pengelompokannya dilihat dari yang pertama, kingdom tumbuhan atau planetarium. Memiliki ciri-ciri berdinding sel, berklorofil, dan berfotosintesis. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Meskipun tidak berklorofil, tapi tetap dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau kingdom tumbuhan. Yang kedua adalah kingdom hewan atau animalia. Memiliki ciri-cirinya tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak dengan bebas termasuk pada seperti Porifera, Solenterata, Echinodermata, Arthropoda, dan moluska. Ini ada gambar-gambarnya ya. Ini Porifera, ini Solenterata. Kemudian ini Echinodermata. Tahu kan ini bulu babi, ini kupu-kupu, arthropoda termasuk dalam serangga, moluska, siput. Lanjut, sistem klasifikasi 3 kingdom. Pengemukanya itu adalah Ernest Haeckel pada 1866, yang ilmuwan berasal dari Jerman. Pengelompokannya yang pertama adalah kingdom Monera. Memiliki ciri-ciri tubuh tersusun atas satu atau banyak sel, inti selnya tidak berserubung atau prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Yang kedua adalah kingdom Plantae, yang termasuk dalam kingdom ini bisa lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Jamur juga termasuk. Yang ketiga adalah kingdom Animalia, yang termasuk dalam kingdom ini adalah golongan protozoa sampai chordata. Nah, ini ada contoh-contohnya. Bakteri dan ganggang biru ini termasuk ke dalam Monera. Kemudian ada jamur, paku, dan lumut, itu termasuk ke dalam kingdom Plantae. Kemudian ada protozoa dan chordata, contohnya adalah amuba dan ikan, itu masuk ke Animalia. Lanjut, sistem klasifikasi 5 kingdom. Ini banyak dipakai ya sampai sekarang. Sistem klasifikasi 5 kingdomnya yang pertama adalah kingdom Monera. Meliputi semua makhluk hidup atau organisme prokariotik, bersel satu dan mikroskopis. Contohnya adalah semua bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Ada Escherichia coli dan Anabaena sp. Ini ada fotonya. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Sebagian besar terdiri dari organisme bersel satu, eukariotik, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah Euglena,
dan paramecium. Ini paramecium ada bulu-bulu cambuknya ya, nggak terlalu kelihatan. Sedangkan Euglena itu memiliki ekornya ini. Kemudian ada kingdom fungi, memiliki ciri-ciri yang pertama adalah eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Kemudian contohnya adalah jamur tiram atau Pleurotus sp dan Agaricus. Ini sama-sama jamur, cuman beda spesies saja. Lanjut, sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, yang keempat adalah kingdom Plantae, terdiri dari semua organisme eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Autotrof ini artinya dapat membuat makanannya sendiri, yang meliputi dari tumbuhan berspora atau lumut dan paku, dan kemudian tumbuhan berbiji. Contohnya ada padi, mawar, dan lumut hati. Yang terakhir adalah kingdom Animalia, memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan heterotrof. Heterotrof ini kebalikan dari autotrof, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah burung dan juga kucing. Baiklah, materi selanjutnya adalah identifikasi makhluk hidup. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu mengenal makhluk hidup tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru kita kenal khususnya, dibutuhkan suatu alat pembanding yang dapat berupa gambar atau spesimen. Ini tipe ya, spesimen atau awetan tumbuhan atau hewan. Kemudian tumbuhan dan hewan yang sudah diketahui namanya yang disebut kunci identifikasi atau kunci determinasi. Misalnya pada hewan vertebrata ini ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Masuk ke Pisces ya. Nah, Pisces atau ikan itu tubuhnya berbentuk ramping, dilengkapi dengan sirip untuk bergerak di dalam air. Tubuh bagian luarnya itu ditutupi sisik dan juga berlendir. Bernapas dengan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Berkembang biak dengan cara bertelur, dan pembuahan terjadi di luar tubuh. Ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada amfibia. Amfibia atau amfibi adalah hewan yang tempat hidupnya bisa di darat dan juga di air. Contohnya adalah katak ya, pasti tahu. Katak ini kulitnya tidak bersisik, tapi selalu berlendir dan juga basah. Alat pernapasannya itu berupa paru-paru, rongga mulut, dan juga kulit. Jenis hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh. Spesiesnya ini spesies amfibi yang kita kenal seperti katak sawah, katak pohon, dan juga katak kodok bangkong ya, kodok. Kemudian adalah reptil. Reptilia berasal dari bahasa Latin repere yang berarti melata. Hewan melata hidupnya di darat dan juga di air. Tubuhnya itu terbungkus kulit yang kering, bertanduk atau tidak licin. Kemudian ditutupi oleh sisik. Cara berjalannya itu dengan cara merayap atau melata. Itulah disebut hewan melata ya. Hewan ini tergolong hewan berdarah dingin karena suhu tubuhnya itu tergantung pada suhu lingkungan. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kelasnya itu ada kadal, ular, buaya, dan juga penyu. Kemudian aves atau burung merupakan hewan yang tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu. Anggota depannya itu berupa menjadi sepasang sayap. Selain digunakan untuk terbang, juga untuk mengatur suhu tubuhnya. Hewan ini berdiri dan berjalan menggunakan dua kakinya yang berjari 4. Alat pernafasannya itu berupa paru-paru. Nah, burung ini jenis burung yang terbangnya jauh, dilengkapi dengan alat bantu pernafasan berupa pundi-pundi atau kantung-kantung udara yang berfungsi sebagai penyedia udara untuk paru-paru sewaktu terbang. Kemudian ada mamalia yang terakhir nih ya.
Mamalia berasal dari bahasa Latin mamae yang berarti buah dada atau payudara. Tempat hidupnya itu ada di air dan juga di darat. Pada umumnya, tubuhnya itu ditutupi oleh rambut dan kulit yang banyak mengandung kelenjar seperti kelenjar minyak, kelenjar lemak, kelenjar susu. Tapi untuk yang hidupnya di dalam air, mamalia itu tidak memiliki bulu. Contohnya adalah ikan paus. Kelompok hewan ini bernafas menggunakan paru-paru dan suhu tubuhnya tidak bergantung pada lingkungan sehingga tergolong hewan berdarah panas. Nah, ini ada kunci dikotomi atau suatu jenis kunci identifikasi yang paling sederhana karena bentuknya menggarpu ya, ini bercabang-cabang ini. Kunci ini cocok untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup termasuk dalam kelompok yang mana. Contohnya adalah tadi kan sudah kita bahas ya, vertebrata. Jadi vertebrata itu ada yang berbulu dan juga ada yang tidak berbulu. Ada yang berambut, ada yang juga yang berbulu. Kemudian untuk yang tidak berbulu ada yang bersisik, ada yang berkulit tipis. Contohnya adalah amfibia. Kemudian yang bersisik ada yang berlubang hidung atau reptil dan ada yang berinsang atau pisces. Ini diagram sederhana ya untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi mencari informasi mengenai klasifikasi makhluk hidup, juga bisa dijadikan sebagai sumber acuan dalam belajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.